Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 7. Saya bernama Alvia Febriana, beserta rekan saya Bonasi Marmata, Sahna Alia Anggini, dan Elistia Entina akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Maka nama saya Alvia Febriana dari kelas R002. Saya akan menjelaskan turunan fungsi trigonometri. Langsung saya menjelaskan rumusnya. Rumus turunan fungsi trigonometri: jika f kali x sama dengan sin x, artinya f aksen dikali x sama dengan cos x. Jika f dikali x sama dengan cos x, artinya f aksen dikali x sama dengan min sin x. Jika f dikali x sama dengan tan kali, artinya f aksen dikali x sama dengan secant 2x. Jika f dikali x sama dengan cot x, artinya f aksen dikali x sama dengan min csc 2x. Jika f dikali x sama dengan secant x, artinya f aksen dikali x sama dengan secant x dikali tan x. Jika f dikali x sama dengan csc x, artinya f aksen dikali x sama dengan min csc x dikali cot x. Ke contoh soal kedua, tentukan y aksen dari y sama dengan 4 sin x ditambah 5 cos x. Pembahasannya, y sama dengan 3 sin x ditambah 5 cos x. Y aksen sama dengan 3 dikali cos x ditambah 5 dikali min sin x. Maka y aksen sama dengan 3 cos x dikurang 5 sin x. Perkenalkan, nama saya Bonasi Marmata. Saya akan membacakan materi aturan rantai. Menentukan turunan fungsi yang merupakan komposisi dari dua fungsi sederhana dengan aturan rantai. Turunan fungsi komposisi: bagaimana menghitung turunan dari hx sama dengan 1 tambah 0,5x. Bagaimana pula dengan gx sama dengan cos 3x. Perhatikan bahwa kedua fungsi di atas dapat dipandang sebagai hasil komposisi dua fungsi yang kita ketahui turunannya. Jika G mempunyai turunan di x dan f mempunyai turunan di u sama dengan gx, maka f bundaran g mempunyai turunan di x dengan f bundaran g aksen kali x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Contoh soal: tentukan turunan pertama dari y sama dengan 3x dikurang 3 pangkat 3. Pembahasan: y aksen sama dengan n dikali fx pangkat n minus 1 dikali f aksen x. Y aksen sama dengan 3 dikali 3x minus 3 pangkat 2 kali 3. Y aksen sama dengan 9 dikali 3x minus 3 pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elistia Entina dengan NIM D1D022081 sebagai pemateri ketiga tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang pertama adalah maksimum dan minimum. Misalkan S merupakan domain dari F yang memuat titik C, kita dapat mengatakan persamaan 1, FC adalah nilai maksimum dari F pada S jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Persamaan yang kedua adalah Fc adalah nilai minimum dari F pada S jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di S. Persamaan yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim dari F pada S jika Fc merupakan nilai maksimum atau minimum. Persamaan yang keempat atau yang terakhir, fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan merupakan fungsi objektif. Langsung saja kita akan membahas tentang contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan min
2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, tentukanlah titik kritis pada titik min 12,2. Penyelesaiannya diketahui tadi titik ujungnya yaitu pada titik min 12 dan 2. Titik stasioner dari f saat f 0x sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan min 6x dikali x kurang 1 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Titik singular f tidak ada karena f selalu memiliki turunan. Jadi, titik kritis fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada titik min 12 dan 2 adalah min 12, 0, 1, dan 2. Lanjut dengan aplikasi turunan yang kedua, yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan. Yang pertama adalah kemonotonan. Definisi daripada kemonotonan yaitu misalkan f terdefinisi pada selang i, yaitu buka, tutup, atau bukan keduanya. Kita katakan persamaan yang pertama, fungsi f monoton naik pada i jika untuk setiap titik x1 dan x2 pada i berlaku x1 lebih kecil dari x2. Sehingga rumus fungsinya adalah fx1 lebih kecil daripada fx2. Persamaan kedua, fungsi f monoton turun pada i jika untuk setiap titik x1 dan x2 pada i berlaku x1 lebih kecil dari x2, sehingga rumus fungsinya fx1 lebih besar dari. Baiklah, saya Sahana Liangini dengan NIM D1D022074 akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan kerja kelompok saya. Selanjutnya adalah kecekungan. Di sini definisi kecekungan yaitu f terdiferensialkan pada selang buka i. Dikatakan bahwa f cekung ke atas pada i jika f aksen monoton naik pada i dan f cekung ke bawah pada i jika f aksen monoton turun pada i. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan selang kecekungan dan titik belok pada soal fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2. Langsung masuk ke pembahasan, yaitu f aksen x sama dengan 3x2 dikurang 12x. F double aksen x sama dengan 6x dikurang 12. Fx cekung ke atas, yaitu f double aksen x lebih besar dari 0. 6x sama dengan 12 lebih besar dari 0. X lebih besar dari 2. Fx cekung ke bawah yaitu f double aksen x lebih kecil dari 0. 6x dikurang 12 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 2. Baiklah, kita masuk ke aplikasi turunan yang terakhir yaitu titik belok. Misalkan f kontinu di C, titik dalam kurung C, f buka kurung C, tutup kurung, dikatakan titik belok grafik f jika fungsi f cekung ke atas di sisi kiri atau kanan C dan cekung ke bawah di sisi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari titik belok. Titik belok dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 6 adalah, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu kita menentukan turunan fungsi y aksennya, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6 dikali 2x ditambah 9 dikali 1 ditambah 0, maka y aksen sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Kemudian diketahui titik belok adalah turunan kedua, yaitu adalah 0. Y double aksen sama dengan 3 dikali 2x ditambah 12 dikali 1 ditambah 0. Y aksennya, Y double aksennya yaitu 6x ditambah 12. Maka 0 sama dengan 6x ditambah 12, yaitu 6x sama dengan min 12, x sama dengan min 2. Kemudian diketahui absisnya adalah min 2. Lalu kita substitusikan untuk ordinatnya, yaitu Y sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 9 dikali min 2 ditambah 6. Maka Y min 8 ditambah 24 dikurang 18 ditambah 6. Dan hasil Y adalah 4. Maka diketahui titik beloknya adalah min 2,4. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.